Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri dan teman-teman semuanya. Saya Septian Dwi Nugraha dengan NEMA HR091 akan mempresentasikan laporan rencana bisnis dan strategi marketing berbasis AI untuk usaha saya sendiri yaitu reseller sepatu di Ituku. Di dunia fashion saat ini, khususnya sepatu terus mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk lokal yang berkualitas, peluang untuk menjadi penghubung antara produsen sepatu lokal dan konsumen sangat menjanjikan. Semakin banyaknya masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang mulai bangga menggunakan produk lokal. Hal ini memberikan kesempatan besar untuk memperkenalkan merek sepatu lokal ke pasar yang lebih luas melalui platform di Ituku. Bisnis ini tidak hanya bertujuan untuk mencari profit, akan tetapi juga mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dengan menjadi reseller, kami dapat membantu produsen sepatu lokal memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan mereka. Visi dan misi dari usaha kami yaitu visinya menjadi platform reseller sepatu lokal terpercaya yang mempopulerkan produk berkualitas buatan Indonesia di pasar domestik dan internasional, sekaligus mendukung kemajuan UMKM lokal. Dengan misinya yaitu menghubungkan konsumen dengan produsen sepatu lokal melalui sistem penjualan yang efisien dan terjangkau. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan keunggulan produk lokal Indonesia. Dan yang terakhir memberikan pelayanan prima dengan menghadirkan produk berkualitas, harga kompetitif, dan proses transaksi yang mudah. Tujuan sendiri yaitu ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Untuk tujuan jangka pendeknya yaitu membangun brand awareness, meningkatkan branding di Ituku di pasar lokal melalui digital marketing dan kolaborasi dengan influencer. Yang kedua yaitu mengembangkan platform penjualan dengan meluncurkan website dan toko online di berbagai platform e-commerce. Yang ketiga yaitu menjalin kemitraan dengan produsen atau UMKM lokal. Bekerja sama dengan minimal 10 merek sepatu lokal untuk menyediakan pilihan produk yang beragam. Dan yang terakhir yaitu membangun tim operasional yang solid, merekrut dan melatih tim kecil yang fokus pada pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Untuk tujuan jangka panjang sendiri yaitu ekspansi ke pasar nasional. Dengan memperluas jaringan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia melalui kerjasama dengan agen atau reseller tambahan. Yang kedua yaitu menjadi brand reseller utama untuk produk lokal. Menjadi brand terpercaya yang menjadi pilihan utama konsumen untuk produk sepatu lokal. Yang keempat yaitu membuka toko fisik. Memiliki toko di kota-kota besar untuk mendukung penjualan offline maupun online. Untuk deskripsi bisnisnya sendiri yaitu di Ituku adalah bisnis reseller yang fokus pada pemasaran dan penjualan sepatu lokal di Indonesia. Sebagai reseller, di Ituku tidak memproduksi sepatu secara langsung, melainkan bermitra atau bekerjasama dengan produsen sepatu lokal berkualitas untuk menjual produk mereka kepada konsumen. Bisnis ini beroperasi secara online dan offline, dengan membuka toko resmi dan penjualan secara online melalui platform e-commerce atau media sosial. Di Toko menawarkan produk seperti sepatu kasual, sepatu olahraga, sepatu formal, dan sepatu anak-anak. Dengan fokus pada sepatu lokal berkualitas, di Toko hadir sebagai solusi bagi konsumen yang mencari produk lokal terbaik dengan akses mudah dan pengalaman belanja yang memuaskan. Untuk perencanaan pemasaran sendiri yaitu strategi pemasarannya menggunakan strategi digital marketing dengan memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar lebih luas dengan biaya yang lebih efisien seperti menggunakan media sosial dengan aktif di Instagram, TikTok, dan Facebook untuk memperkenalkan produk melalui konten. Dan bauran pemasaran sendiri yaitu produknya di toko menawarkan sepatu lokal berkualitas yang diambil dari produsen terpercaya di Indonesia. Dan price-nya sendiri atau harga, strategi penetapan harga dengan harga yang kompetitif, terjangkau atau tetap mengedepankan kualitas dengan menetapkan harga rentang 150 sampai 500 ribu agar dapat menjangkau berbagai segmen konsumen. Untuk plus-nya sendiri atau tempat membuka offline store di Jalan Arjuna RT 3 RW 6, Benaran, Boyolali, Jawa Tengah.
Yang terakhir yaitu promotion atau promosi, menggunakan strategi digital marketing dengan memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar lebih luas dengan biaya yang lebih efisien seperti menggunakan media sosial dengan aktif di Instagram, TikTok, dan Facebook untuk memperkenalkan produk melalui konten. Untuk perencanaan operasional sendiri yaitu lokasinya dari Jalan Arjunarto 3 RW 6 Banaran Boyolali, Jawa Tengah. Dan fasilitasnya sendiri yaitu ada rak display, cermin, kursi, dan mesin EDC dan QRIS untuk pembayaran digital. Proses operasionalnya sendiri yaitu pembersihan dan penataan toko. Menyapu dan mengepel area toko untuk memastikan kebersihan dan merapikan rak sepatu, memastikan produk terdisplay dengan rapi dan menarik. Yang kedua yaitu pengecekan stok, yaitu mengecek ketersediaan stok sepatu di rak display, mengatur ulang sepatu yang terjual dan menambahkan stok baru jika perlu. Yang ketiga yaitu menyambut pelanggan. Menyambut pelanggan dengan ramah saat mereka masuk ke toko. Dan memberikan informasi dasar mengenai produk atau promosi yang sedang berlangsung. Yang keempat yaitu memberikan bantuan. Menyediakan bantuan kepada pelanggan yang ingin mencari sepatu sesuai kebutuhan mereka. Misalnya sepatu ukuran, warna, dan jenis sepatu. Yang terakhir yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menanyakan apakah pelanggan membutuhkan bantuan tambahan atau memberikan penawaran produk lainnya. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. CEO sendiri sebagai garda terdepan toko, staf penjualan bertanggung jawab untuk melayani pelanggan dan memastikan pengalaman belanja yang menyenangkan. Yang kedua yaitu ada supervisor toko. Supervisor bertugas sebagai penghubung antara manajer umum dan staf toko. Selanjutnya ada staf penjualan sebagai garda depan toko. Staf penjualan bertanggung jawab untuk melayani pelanggan dan memastikan pengalaman belanja yang memuaskan. Staf gudang yaitu mengelola menyimpan stok sepatu di gudang dan memastikan ketersediaan di toko. Untuk terakhir yaitu kasir, mengelola semua transaksi keuangan dan memberikan pelayanan pembayaran kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu ada perkiraan modal awal. Dengan rincian kebutuhan modal sebanyak 196 juta yang terdiri dari sewa lokasi, renovasi, peralatan operasional, modal barang, biaya promosi, biaya operasional, dan modal cadangan. Dengan sumber pendanaan yang berasal dari modal pribadi, pinjaman bank, investor, crowdfunding, dengan total 196 juta. Selanjutnya ada proyeksi keuangan dengan proyeksi pendapatan di tahun pertama, yaitu sebanyak 1.200.000.000 rupiah. Dengan proyeksi pengeluaran bulanan sendiri sebanyak 56.500.000 dan biaya tahunan sendiri 678 juta. Selanjutnya yaitu ada proyeksi laba. Dengan pendapatan sebanyak 1.200.000.000 dan pengeluaran 678 juta, yaitu labanya sekitar 522 juta. Selanjutnya yaitu ada perencanaan kolaborasi. Informasi partner sendiri yaitu ada produsen sepatu lokal, influencer, dan komunitas penggemar fashion. Produsen sepatu lokal berperan sebagai penyedia produk utama dengan kualitas terjamin dan harga grosir. Influencer sendiri mempunyai hobi mengoleksi sepatu lokal seperti Dr. Tirta. Dan yang terakhir yaitu komunitas penggemar fashion, guna membangun kesadaran merek dengan berpartisipasi dalam acara atau kegiatan komunitas. Untuk bentuk kolaborasi sendiri, yaitu bentuk kolaborasi ini berfokus pada kolaborasi dengan mitra partner untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkuat citra produk lokal. Seperti kolaborasi dengan produk sepatu lokal dengan bentuk kolaborasi membangun kemitraan eksklusif untuk mendapatkan akses ke produk unggulan yang belum dijual luas di pasar. Selanjutnya ada analisis risiko. Risiko eksternal dan risiko internal. Risiko eksternal sendiri terdiri dari ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat akibat resesi ekonomi atau inflasi tinggi.
Yang kedua yaitu hukum dan regulasi. Perubahan regulasi pemerintah terkait pajak, perlindungan konsumen, atau izin usaha. Yang ketiga yaitu ada persaingan. Munculnya kompetitor baru yang menawarkan produk serupa dengan harga lebih murah dan daya perang harga yang dapat menurunkan margin keuntungan. Untuk resiko internal sendiri yaitu ada resiko operasional yaitu kesalahan dalam pengolahan stok seperti kelebihan atau kekurangan barang, keterlambatan pengiriman dari produsen ke toko atau dari toko ke pelanggan. Untuk resiko finansialnya yaitu arus kas terganggu akibat penjualan yang tidak memenuhi target, ketergantungan pada pendanaan eksternal, dan berisiko yang tidak stabil. Untuk jenis teknologi AI sendiri yang digunakan yaitu ada teknologi AI email marketing, yaitu menggunakan platform HubSpot yang menggunakan AI untuk menganalisis data pelanggan seperti preferensi, story pembelian, dan perilaku. Teknologi ini membantu membuat segmen aduan otomatis berdasarkan data yang relevan, sehingga email yang dikirim lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok pelanggan. Untuk teknologi website sendiri, yaitu AI memungkinkan konten website disesuaikan dengan pengunjung berdasarkan data mereka, seperti lokasi geografis, preferensi, atau histori pembelian. Contohnya, pengunjung yang sering mencari sepatu olahraga akan langsung melihat koleksi sepatu olahraga di halaman utama. Selanjutnya yaitu implementasi AI. Implementasi email marketing sendiri yaitu email marketing dengan AI dapat membantu di toko menjangkau pelanggan dengan cara yang lebih personal dan relevan. Segmentasi pelanggan otomatis yaitu AI dapat membagi pelanggan di toko berdasarkan jenis sepatu yang diminati, seperti sepatu olahraga, formal, atau kasual, serta berdasarkan pola pembelian mereka. Untuk website sendiri, yaitu website adalah etalase digital untuk bisnis seperti di toko, dan AI membantu mengoptimalkan interaksi pelanggan. AI dapat menyesuaikan tampilan halaman berdasarkan preferensi pelanggan. Ketika pengunjung sering mencari sepatu kasual, homepage akan langsung menampilkan koleksi sepatu kasual, bukan sepatu formal. Untuk indikator keberhasilan sendiri yaitu performan email marketing dengan open rate 80%. Sebanyak 80% penerima membuka email ini yang setara dengan 8 pembukaan unik, tidak termasuk bot. Selanjutnya ada click rate 70%. Dari total penerima email, 70% diantaranya mengeklik setidaknya satu tautan dalam email. Yang ketiga yaitu click-through rate, yaitu sebesar 87,5%. Dari mereka membuka email, 87,5% melakukan klik pada tautan di dalamnya. Perangkat klik berasal dari pengguna perangkat handphone, yaitu sebanyak 100%. Untuk performa website sendiri yaitu page view-nya sebanyak 52%. Halaman telah dilihat sebanyak 52 kali oleh pengguna. Ini mencakup setiap kali halaman diakses. Yang kedua yaitu ada bounce rate sebesar 25%. Sebanyak 25% dari pengunjung meninggalkan halaman setelah hanya melihat halaman tersebut tanpa melanjutkan ke halaman lain. Untuk tim per page view sebanyak 26 detik. Pengunjung rata-rata menghabiskan waktu 26 detik pada halaman ini sebelum keluar atau melanjutkan ke halaman lain. Selanjutnya yaitu ada exit per page view, yaitu sebesar 7,69%. Dari seluruh kunjungan di halaman ini, sekitar 7,69% pengunjung mengakhiri sesi mereka di halaman tersebut. Untuk kesimpulannya yaitu sebagai bagian dari upaya mendukung produk lokal Indonesia, di toko hadir tidak hanya sebagai bisnis, tetapi juga sebagai wujud komitmen untuk mengangkat kualitas dan kebanggaan terhadap sepatu buatan anak bangsa. Melalui strategi yang terencana, kolaborasi yang solid, dan pelayanan yang prima, kami percaya bahwa di toko akan jadi jembatan antara para produsen sepatu lokal dengan konsumen yang menghargai karya anak negeri ini. Kami mengundang Anda untuk bergabung dalam perjalanan ini, sebuah perjalanan yang mengusung nilai, kualitas, dan kebanggaan bersama. Mari kita melangkah lebih jauh dengan semangat yang melestarikan, mendukung, dan merayakan karya lokal untuk generasi yang akan datang. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kepercayaan Anda. Semoga proposal ini dapat menjadi awal dari kolaborasi yang
bermanfaat bagi kita semua. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.